Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya dari statistik deskriptif, mata kuliah statistik deskriptif, yaitu distribusi frekuensi. Kita akan membahas tentang gambar, di mana gambar ini akan lebih memudahkan bagi pihak pengguna, tidak perlu melihat tabel yang rigid banget, tapi hanya lihat gambar. Gambarnya bisa naik, bisa turun. Nah, seperti kalau di surat kabar ada kurs rupiah, indeks harga saham, dan lain sebagainya. Kita mau buat gambar itu. Baik, kita punya contoh ini di materi sebelumnya tentang distribusi frekuensi. Ini tabelnya. Tabel harus komplit. Sekali lagi, ada judul, ada isi, ada sumber. Gambarnya apa aja? Gambar yang bisa kita buat dari tabel ini, yang pertama adalah histogram. Histogram itu apa? Histogram itu adalah suatu gambar yang menjelaskan distribusi frekuensi yang frekuensinya masing-masing kelas dinyatakan dalam bentuk segi empat. Orang mengatakan diagram batang. Garis vertikalnya untuk menyatakan frekuensi masing-masing kelas. Ini frekuensi masing-masing kelas. Jadi ini frekuensi masing-masing kelas vertikalnya. Sedangkan garis horizontalnya menyatakan pembagian kelas dengan menggunakan kelas boundary. Ingat, ini menggunakan CB. Makanya di materi sebelumnya ada istilah penting bahwa kelas boundary ini penting untuk membuat distribusi frekuensi. Kelas pertama misalnya ada di 89,5 CB, 99,5, 109,5. Kalau Anda lihat di sini, berarti 89 sebelum 90, 89,5, 99,5, 109,5, 119,5, dan seterusnya. Itu kelas boundary. Pakai CB yang tidak nampak. CB. Ya. Nah, selanjutnya, ini baru kita buat gambar. Jadi gambarnya seperti ini. Mendata vertikalnya frekuensi, mendatarnya adalah persediaan beras kelas ini. Itu gambar pertama, histogram. Bentuknya adalah segi empat. Kata kuncinya menggunakan kelas boundary. Yang kedua, poligon. Poligon adalah suatu gambar yang menjelaskan distribusi frekuensi yang dinyatakan dengan garis lurus yang menghubungkan titik tengah. Kata kuncinya titik tengah atau CM. Dari frekuensi masing-masing kelas. Garis vertikalnya menyatakan frekuensinya ini vertikal, dan garis horizontalnya menyatakan pembagian kelas dengan menggunakan kelas mark. Persediaan beras ini contohnya, persediaan beras, terus ini ada CM-nya, jumlah pedagang, ini adalah dari CM. Dicari CM-nya, kelas 1 94,5 itu 2, 104,5 itu 20, dan seterusnya. Ini dihubungkan dengan garis lurus. Garis lurus masing-masing kelas. Itu poligon. Jadi bentuknya garis lurus yang menghubungkan titik tengah kelas marknya. Itu poligon. Hampir sama dengan poligon adalah kurva. Kurva itu sama dengan poligon, tapi garis bentuknya bukan garis lurus tapi garis melengkung. Tetap pakai kelas mark. Ini adalah kelas mark. Nah, kalau poligon itu pakai garis lurus, kalau kurva melengkung. Ini frekuensi, ini persediaan beras, ini dari CM ini. Nah, itu kurva. Selanjutnya, nah ini OGIF. Suatu gambar untuk menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif. Ini kata kuncinya, distribusi frekuensi kumulatif. Apa distribusi frekuensi kumulatif nanti kita jelaskan. Garis vertikalnya menyatakan frekuensi kumulatif, beda. Kalau tadi hanya frekuensi aja, di sini frekuensi kumulatif. Garis horizontalnya menyatakan pembagian kelas dengan menggunakan kelas boundary bawah. Ini pakai CB bawah. Oke. Pertama gini, persediaan beras.
lebih dari 89,5. Lebih dari 99,5. Ini pakai CB. Cara menghitungnya bagaimana? Lebih dari, kita pakai soal yang awal. Ini. Jika kita bicara lebih dari, berarti ketika kita menyampaikan lebih dari 89,5. 89 kan di sini. 89,5. Persediaan beras yang lebih dari 89,5 adalah 50. Semua kan? Persediaan beras lebih dari 99,5 adalah 50 dikurangi 2, karena ini sudah ada 2-nya. Persediaan beras lebih dari 109,5, 50 dikurangi 22. Persediaan beras lebih dari 119, 50 dikurangi ini. Jadi Anda lihat tadi, ini. Lebih dari 89,5, 50, lebih dari 99,5, 49, karena 50 dikurangi 2, lebih dari 109,5, ini 50 dikurangi 2 dan 20, terusnya. Sehingga di sini dilanjutkan adalah 0. Ini frekuensi kumulatif lebih dari. Jika kita buat gambar, maka gambarnya adalah 89,5 ada 50, lebih dari 99,5 ada 49. Nah, ini dihubungkan, ini namanya OGIF lebih dari. Sebaliknya, OGIF kurang dari. Kurang dari. Bagaimana ngitungnya? Kita coba lihat dari sini. Kurang dari 89,5. Berapa persediaan beras pedagang yang kurang dari 89,5? Tidak ada, karena ini mulainya 90. 89,5 enggak ada. Berapa persediaan beras yang kurang dari 99,5? 2. Persediaan beras yang kurang dari 89,5 berarti 20 ditambah 2. Kurang dari 109,5, 13 ditambah 20 tambah 2. Kurang dari 129,5, 7 tambah 13 tambah 20 tambah 2. Itu kurang dari. Ya. Kalau lebih dari tadi, ini balik lagi. Kalau lebih dari 89,5 semuanya 50. Lebih dari 99,5 sudah ada 2, berarti 50 dikurangi 2. Dan seterusnya nanti dikurangi. Maka menjadi, nah ini. Jika menggunakan lebih dari 89, kumulatif lebih dari, itu dimulai dari 89,5 itu totalnya ini 50 itu total dan berakhir ke 0. Tapi kalau frekuensi kumulatif kurang dari, mulai dari 0 berakhir ke 50. Tapi ini bukan kebalikan, tapi harus dihitung. Maka setelah ini dibuat persediaan beras kurang dari 89,50 ini, terus 99,52 dan seterusnya, ketemu itu adalah OGIF kurang dari. Ini berarti larinya ke sini. Itu OGIF. Jadi untuk OGIF lebih ada perhatian, karena di dalam OGIF ini ada ngitung frekuensi kumulatif. Ingat, kata kuncinya ada di membuat gambar, yang dipakai adalah yang awal. Saya pakai awal ini, pakai CB, kelas boundary bawah. Untuk histogram, kalau untuk poligon pakai CM, gambarnya lurus. Kalau kurva itu pakai CM, tetap pakai CM, tapi lengkung. Kalau kelas boundary, OGIF pakai kelas boundary bawah, CB bawahnya tetap, tapi pakai frekuensi kumulatif. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Semoga saudara
paham statistik, banyak latihan, insya Allah mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.